Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan benda. Yang pertama, gadai. Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu ran. Secara etimologi adalah tetap, kekal, dan jaminan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak penerima gadai. Pada dasarnya, gadai adalah upaya untuk memperoleh dana dengan cara memberikan jaminan benda berharga kepada pihak kreditur. Untuk hukum gadai itu sendiri sudah diatur dalam pasal 1150 KUHP, yaitu yang pertama, benda jaminan berharga diserahkan oleh pihak peminjam dana kepada pihak kreditur. Yang kedua, penyerahan benda jaminan dilakukan sebagai jaminan hutang. Yang ketiga, pihak kreditur memiliki hak untuk melelang barang jaminan apabila pihak debitur gagal mengembalikan dana pinjaman. Yang keempat, pelunasan tersebut harus dilakukan dari pihak kreditur lainnya. Yang kelima, biaya lelang harus dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang sebelum dilakukan pelunasan piutang. Lalu, gadai barang sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, yaitu bahwa benda yang bisa digadaikan adalah benda yang memiliki harga nilai jual beli. Benda ini bisa berupa bentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak. Umumnya, benda yang dijadikan benda jaminan yaitu rumah, kendaraan bermotor, perhiasan, dan surat-surat berharga. Benda tersebut yang dijadikan gadai atau benda pinjaman akan dilelang apabila pihak debitur gagal mengembalikan dana pinjaman setelah jatuh tempo. Gadai terdapat dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai konvensional adalah kegiatan gadai yang di dalamnya benda jaminan yang diserahkan akan ditaksir terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mendapat persetujuan. Setelah itu, maka akan dibuat kesepakatan terkait batas waktu dalam pengembalian dana pinjaman. Saat sudah jatuh tempo, Anda harus mengembalikan dana pinjaman dan juga sejumlah uang tambahan yang biasa disebut dengan bunga. Gadai syariah. Gadai syariah tidak jauh berbeda dengan gadai konvensional. Perbedaannya, gadai syariah ini menggunakan hukum fikih Islam kontemporer. Dalam hukum gadai syariah ini, dana yang kita pinjam harus sesuai dengan jumlah uang yang kita pinjam. Sehingga di dalamnya tidak terdapat jumlah uang tambahan atau disebut dengan bunga yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam dana. Kedua, fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tetap kepada penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang terdapat berbagai pengaturan tentang fidusia, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang. Pada pasal 12 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa 1. Rumah susun berikut tanah tempat pembangunan itu berdiri, serta benda
benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan utang, yaitu 1. Dibebani hipotek. Apabila tanahnya hak milik atau HGB, hak guna bangunan. Yang kedua, dibebani fidusia. Jika tanahnya hak pakai atau milik negara. Yang kedua, hipotek atau fidusia dapat juga dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 berserta rumah susun yang akan dibangun sebagai jaminan pelunasan kredit yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan rumah susun yang direncanakan di atas tanah yang bersangkutan dan yang pemberian kreditnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut. Jaminan fidusia adalah jaminan benda atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Sehubungan dengan hutang piutang antara kreditur dan debitur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutang. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.